Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film Lego yang berjudul The Monkey King. Film ini menceritakan seorang bocah bernama Monkey Kid. Ia memiliki guru terkuat yaitu Monkey King atau Wukong. Ia mengajari dirinya agar menjadi lebih kuat untuk memberantas kejahatan. Oke, daripada banyak cincong di awal, langsung saja kita gaskan ke intisarinya. Film diawali dari MK dan Monkey King yang sedang melakukan sesi pelatihan di kuil yang berada di gunung. Place to be arrogant. Gotta stay humble. Now! Kemudian MK ingin pergi untuk menemui teman-temannya untuk merayakan festival tahun baru. Monkey King menawarkan MK untuk menonton pertunjukan kembang api bersamanya. Di sini, MK melihat ekspresi Monkey King yang sepertinya nampak sedih, dan MK akhirnya mengurungkan niatnya untuk pergi bersama temannya. Ia menemani Monkey King untuk menonton pertunjukan kembang api bersama. Di sisi yang lain, kita melihat Mei yang sedang menyediakan makanan di tempatnya bekerja. Mei bekerja dengan fiksi sebagai bosnya di Putra. Mereka berjualan dumpling dan mie. Di situ Tang bertanya pada Mei mengapa Pixie tampaknya seperti stres. Tang juga bertanya apakah MK bekerja hari ini. Saat mendengar nama MK, Pixie langsung marah karena ia kesal pada MK yang tidak masuk kerja hari ini. Mengingat jumlah pelanggan sedang naik di tahun baru ini, mereka kekurangan pekerja. Kemudian datanglah Sandy, keputraknya Pixie. Ia bertanya pada mereka di mana MK. Di sisi yang lain kita diperlihatkan Spider Queen sedang merancang suatu rencana untuk menggunakan rambut MK dan racun yang ia miliki untuk mengubah seseorang menjadi budaknya. Sang peneliti yang bekerja untuk Spider Queen ini sedang menguji coba hasil penelitiannya itu, namun ramuannya gagal. Ramuannya itu tidak bekerja untuk robot Spider dan robot itu hancur seketika. Ia memarahi sang peneliti, namun di tengah itu muncullah suara misterius. It doesn't have to be. Suara itu ternyata berasal dari seorang gadis. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pengikut yang setia pada Spider Queen. Gadis ini menawarkan ramuan yang ia bawa dan diberikan pada sang ratu. Di situ Spider Queen menyuruh gadis itu untuk mencoba ramuan yang telah ia bawa. Ternyata berhasil menghidupkan robot Spider. Sang ratu pun dengan senangnya ia menyuruh robot Spider untuk menyerang sang peneliti. Tujuannya adalah untuk melihat apakah robot Spider ini berhasil menjadikan sang peneliti menjadi budaknya. Ternyata berhasil. Sang peneliti pun berubah wujud menjadi Spider Demon yang patuh pada perintah sang ratu. Akhirnya sang gadis pun diterima menjadi pengikut setianya Spider Queen. Setelah itu di sisi yang lain Mei Tang dan juga Sandy sedang menikmati festival tahun baru. Mereka sangat menyayangkan MK tidak dapat hadir bersama mereka. Tidak lama muncullah Spider Queen di tengah festival tersebut. Para robot Spider diperintahkan untuk menyerang manusia. Nanti manusia-manusia yang dikumpulkan ini akan menjadi anak buahnya dalam sekejap. Seluruh kota yang sedang merasakan kegembiraan tahun baru pun diliputi rasa takut dan panik karena serangan dari Spider Queen. Di sisi yang lain kita melihat MK dan Monkey King yang sedang menikmati pertunjukan kembang api dari atas gunung. Keduanya masih belum mengetahui apa yang terjadi di kota. Mereka berdua yang sedang bersenang-senang seketika berhenti karena melihat tidak ada kembang api lagi yang muncul. Kemudian MK menggunakan kemampuan matanya. Ia melihat ada robot Spider besar yang menyerang kota. Yang akhirnya mereka berdua pergi ke kota bersama-sama dengan kendaraan awan Kinton milik Monkey King. Dari atas MK dan Monkey King menyaksikan para robot Spider yang sedang mengacau seluruh kota. MK sempat merasa takut pada Spider, yang akhirnya Monkey King menurunkan MK di rooftop. Di sini Monkey King sedikit marah pada MK dan mengatakan bagaimana ia bisa mengalahkan Spider yang besar itu jika ia saja takut pada Spider yang kecil. Monkey King pun menghampiri Spider Queen. Spider Queen yang melihat Monkey King pun sangat senang sebab salah satu dari kedua targetnya mendatanginya sendiri. Akhirnya baik Monkey King dan juga Spider Queen pun bertarung. Di sini Monkey King mendengar suara misterius dan ia segera menyerang sumber suara itu. Ternyata itu adalah gadis pengikut si Spider Queen. Monkey King pun masuk dalam jebakan mereka dan tertangkap oleh mereka. Setelah itu, kekuatan Monkey King pun langsung diserap oleh Spider Queen.
Spider-Queen sangat senang, akhirnya ia bisa mendapatkan kekuatan dari Monkey King. Dia bisa lebih bertambah kuat dan ia sangat yakin tidak ada yang bisa mengalahkannya. Di sisi yang lain, kita melihat ada Red Sun dan juga Demon Bull King yang sedang menjual makanan di festival. Salah satu pelanggan mereka memarahi Red Sun karena makanannya sangat pedas. Pelanggan itu pun meminta untuk bertemu dengan manajer. Di situ Red Sun pun menunjukkan pelanggan itu pada manajer. It's your funeral. Red Sun memarahi ayahnya, sang manajer alias Demon Bull King, karena mereka memasang tampang yang terlalu menyeramkan dan itu membuat pelanggan kabur. Di situ ayahnya merasa harga dirinya terluka karena sebagai Demon Bull King masih tetap harus berjualan. Tidak disangka robot spider yang besar itu kini muncul. Demon Bull King pun ditangkap oleh Spider-Queen. Red Sun pun juga diserang oleh robot spider. Ia berhasil melepaskan diri, ia pun melarikan diri. Kemudian kita diperlihatkan Demon Bull King yang sedang diikat sama seperti Monkey King tadi. Ia diserap kekuatannya oleh para spider milik Spider-Queen. Kemudian datanglah Spider-Queen yang menunjukkan pada Demon King siapa-siapa saja yang telah ia tangkap. Dan tidak disangka Demon Bull King pun merasa kesal melihat Monkey King. Kemudian datanglah anak buahnya Spider-Queen memberitahu bahwa mereka gagal menangkap Red Sun. Di situ Spider-Queen menyuruh mereka untuk menemukan dan menangkap Red Sun. Kemudian datanglah gadis pengikut Spider-Queen. Ia mengatakan mereka perlu menangkap MK juga untuk menemani Monkey King yang sendirian di sini. Saran itu langsung disetujui oleh Spider-Queen. Di sisi yang lain kita melihat Tang, Mei, dan Pixie juga Sandy. Mereka berempat tampaknya berhasil melarikan diri dari para spider. Meski begitu, mereka tetap berusaha kabur karena sudah banyak pasukan spider yang menyebar. Di tengah itu, pasukan Spider-Queen telah mengunci target mereka, yaitu Red Sun. Di situ Red Sun berhasil kabur dan lepas dari rudal jarak jauh itu. Di sisi yang lain kita melihat Tang, Mei, dan juga Pixie yang menyuruh Sandy untuk bergegas menolong mereka. Sebab mereka sudah terpojok dan kelilingi oleh robot spider. Dan di saat itulah MK datang tepat waktu menolong mereka. Kemudian MK menceritakan dia merasa takut pada spider dan membayangkan laba-laba yang berjalan di tubuhnya. Di situ Tang, Mei, dan Sandy, Pixie, dan juga MK pun berhasil pergi menggunakan pesawat remote control milik Sandy. MK pun menceritakan semuanya pada mereka bahwa Monkey King pun telah ditangkap oleh Spider-Queen. Mereka tidak percaya dengan cerita MK, namun di situ MK meyakinkan mereka bahwa kejadian itu benar. Kemudian muncullah Red Sun dari atas dengan kendaraannya. Kedatangan Red Sun membuat mereka terkejut. Mereka berpikir kedatangannya itu untuk berkelahi. Di situ ia menjelaskan bahwa ayahnya telah ditangkap oleh Spider-Queen. Mereka pun terkejut mendengarnya. Ia pun menunjukkan Venom milik Spider-Queen mereka. Ia mengatakan Venom ini yang dapat mengubah orang-orang menjadi robot spider dan menjadi pengikutnya. Ia mengatakan dapat membuat penawar untuk Venom itu. Tetapi dengan satu syarat, ia perlu menggunakan bahan-bahan yang berada di alam surgawi. Yang lain terkejut dan tampak tidak setuju jika MK membiarkan Red Sun memasuki alam surgawi. Yang akhirnya MK memutuskan Red Sun pergi ke alam surgawi. Mereka pun setuju mendukung keputusan MK sebab mereka juga sudah tidak punya cara yang lain. Akhirnya Red Sun pun menggambar lingkaran mantra untuk membuka alam surgawi. Kemudian terbukalah portal menuju alam surgawi. Singkat cerita, sesampainya di alam surgawi mereka terpesona dengan pemandangan di tempat tersebut. Red Sun pun segera ingin mengambil buah-buah persik di ruangan Kaisar Geok, namun dicegah oleh Mei. Ia mengatakan Red Sun tidak boleh pergi sendirian, sementara Tang dan juga Pixie akan bertugas untuk mengambil pil, sedangkan MK akan mencari Tungku yang berada di ruangan singgasana. Di situ MK segera pergi meninggalkan teman-temannya, sedangkan Sandy bertugas menjaga kapal. Ia menyuruh yang lain untuk segera pergi. Kemudian kita melihat ada dua robot spider yang sedang mengintai keberadaan kapalnya Sandy. MK pun memasuki ruangan singgasana. Ia terpukau dengan interior ruangan itu dan kemudian ia menemukan Tungku yang ia cari.
Ia merasa ini terlalu mudah, namun ternyata ia mendengar ada para penjaga yang berwujud dogi raksasa di belakangnya. Ia terkejut panik dan kabur masuk ke dalam tungku tersebut. Tidak disangka tungku itu pun tertutup dan membuat MK terjebak di dalamnya. Kemudian di tempat yang lain ada Red Sun dan Mei yang sedang menyelinap untuk mengambil buah persik. Kemudian kita juga melihat satu robot spider yang sedang mengintai mereka berdua dari atas pohon. Di sisi yang lain, Tang dan juga Pixie yang berada di ruang lab kimia yang sedang mencari sebuah pil Laoxi yang tidak disangka Pixie juga mudah sekali untuk menemukan pil ini. Kemudian mereka kedatangan anak buahnya Spider Queen. Sementara di tempat lain kita melihat MK yang nampak putus asa. Ia melihat ada cahaya dan ia mengira itu adalah Monkey King. Namun saat ia melihat ternyata itu hanya pantulan dirinya di sebuah cermin. Pantulan itu pun dapat berbicara sendiri dan mengatakan jangan terus bergantung pada orang lain dan meragukan kemampuannya sendiri. Di sisi yang lain kita melihat Mei yang sedang menopang Red Sun untuk mengambil buah persik dari pohonnya. Mereka dikejutkan oleh kedatangan satu robot spider. And flaming fist of Picnic Fruit! Let me down! Sementara itu di tempat yang lain kita melihat ada Tang dan juga Pixie sedang bersembunyi dari robot spider. Tang tidak sengaja menjatuhkan sebuah botol dan lokasi persembunyian mereka pun ketahuan. Di sisi yang lain, pantulan dari MK mengatakan MK bukan Monkey King, ia hanya Monkey Kid. Oleh karena itu ia perlu mencari cara sendiri untuk menang. MK pun tergerak hatinya, maka bangkitlah kepercayaan dirinya. Kemudian muncullah MK dengan tiba-tiba dan segera pergi dengan tungkunya. Monkey Kid! Okay, bye. Di sisi yang lain kita melihat Tang dan juga Pixie memanggil Sandy untuk segera menyalakan kapal. Mereka berhasil menaiki kapal bersama dengan pil itu. Kemudian Red Sun dan juga Mei yang lari menuju kapal sambil memegang buah persik. Mereka juga dikejar oleh robot spider. Lalu MK juga datang sedang berlari menuju kapal. Sandy yang melihat teman-temannya sedang berlari dikejar musuh segera menyalakan mesin kapal dan kendali. Mereka pun berhasil selamat dan dua robot spider yang mengejar mereka tidak dapat mengejar mereka lagi. Kemudian dogi penjaga yang mengejar MK pun mendapati kedua robot spider dan segera menyergap mereka. Kemudian di kapal MK mengatakan pada teman-temannya bahwa ia telah mendapatkan kekuatan yang baru. Teman-temannya sangat senang. MK pun dengan semangat mengatakan tujuan mereka sekarang adalah ke Gunung Buah Bunga. Di sisi yang lain kita melihat gadis pengikut spider memberikan peringatan pada sang ratu. Sang ratu menyanggahnya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sebab seluruh kota sudah menjadi miliknya. Di sisi yang lain kita melihat Red Sun yang sedang meramu sebuah penawar untuk Venom milik Spider Queen. MK pun senang dan segera mengatakan kita perlu bergegas ke kota dan menolong mereka. Juga Monkey King. Di situ sempat ada keraguan di antara mereka sebab lawan mereka adalah Spider Queen. Bahkan seorang Monkey King pun kalah melawannya. Namun MK menyemangati teman-temannya. Akhirnya mereka setuju untuk berangkat ke kota. Ditambah dengan bantuan dari persenjataan kapalnya Sandy, mereka yakin akan berhasil. Di sisi yang lain kita melihat sang ratu yang sedang berpesta merayakan festival kemenangannya sendiri di kota bersama seluruh warga kota yang sudah menjadi anak buahnya. Ia melihat ada sesuatu yang aneh di seberang, yang ternyata sesuatu yang aneh itu adalah kapalnya Sandy. Di situ MK pun menyuruh Sandy untuk melepaskan energi ramuan yang telah mereka buat. Ramuannya mengenai warga kota pun berhasil berubah kembali ke wujud mereka, yaitu wujud manusia. Teman-teman MK dan MK pun segera turun dari kapal dan bersiap melawan Spider Queen. Namun siapa sangka ternyata Spider Queen jauh lebih kuat dari mereka. Di sisi yang lain Monkey King memancing amarah Demon Bull King dengan membahas istrinya. Di situ Demon Bull King marah dan langsung mengeluarkan kekuatannya yang tanpa disangka kekuatan itu membantu melepaskan para tawanan dari jeratan jaring Spider Queen. Tidak disangka Demon Bull King mengetahui rencana si Monkey King itu yang memanfaatkan amarahnya untuk terlepas dari jeratan jaring.
tapi ia segera pergi untuk menemui putranya Red Sun. Kemudian muncullah gadis pengikut sang ratu. Monkey King pun marah dan melawan gadis itu. Kemudian di sisi yang lain kita melihat MK yang sedang terpojok oleh Spider Queen. Spider Queen terkejut karena seketika kekuatannya menghilang. Bahkan energi robot spidernya yang besar itu pun hilang. Yang seketika datang Demon Bull King menyerang Spider Queen. Yang secara tidak sengaja ia membantu MK dan kawan-kawannya. Akhirnya mereka bersatu melawan Spider Queen. Kemudian muncullah Monkey King di tengah-tengah mereka. Spider Queen masih merasa percaya diri bisa mengalahkan MK dan teman-temannya. Di situ MK menyerang robot besar dan berhasil. Ia terlempar dan diselamatkan oleh Demon Bull King. Bull King, Mr. Bull King. Pecahan dan kepingan dari robot spider itu pun berubah menjadi spider aurora yang indah. Mereka pun menikmati pemandangan itu. Di situ Monkey King bangga pada MK dan memujinya. Begitu juga dengan teman-temannya MK. Kemudian Red Sun meminta kepada ayahnya untuk tidak melaporkan apa yang terjadi pada ibunya. Ayahnya setuju dan memanggilnya Sun. Akhirnya mereka pun berdua pergi. Kemudian Monkey King pun menghilang, meninggalkan bingkisan pada teman-teman MK. Di sisi yang lain kita melihat Spider Queen yang sedang berbicara pada gadis pengikutnya. Gadis pengikutnya mengatakan bahwa takdirnya masih belum berakhir karena permainan baru dimulai. Dan film ini pun tamat.